Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, mata kuliah dasar kependudukan. Saya Devi Natalia Mangalea dan teman saya Jernisa Sambo. Kami dari kelas 1A Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kami akan membahas tentang proyeksi populasi pada bab 21. Pengertian dari proyeksi populasi merupakan perhitungan jumlah penduduk pada masa yang akan datang berdasarkan asumsi komponen demografi yakni kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk dengan menggunakan perhitungan ilmiah baik matematis maupun komponen. Kegunaan proyeksi populasi. Pertama, mengetahui jumlah absolut penduduk, mengetahui jumlah dan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, mengetahui jumlah dan komposisi penduduk bayi, balita, wanita usia subur, dan lainnya untuk memberikan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang diproyeksikan. Metode proyeksi penduduk. Tipologi dalam analisis kependudukan. Ada dua. Pertama, proyeksi objektif. Menerapkan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang diproyeksikan. Sedangkan proyeksi subjektif sebagai metode tebakan tidak menggunakan pendekatan sistematis dan metodologi yang ketat sehingga mencerminkan kesan penggambaran penduduk pada masa depan. Bagan metode. Metode proyeksi penduduk terbagi menjadi 3. Metode tren ekstrapolasi, komponen kelompok, dan metode struktural. Untuk metode tren ekstrapolasi terbagi menjadi 6. Pertama ada metode linier, kedua metode polinomial, ketiga metode logistik, keempat metode berbagi konstanta, kelima metode berbagi shift, dan keenam metode berbagi pertumbuhan. Untuk semua metode, di sini ada 3 metode yang sekalian juga dengan rumusnya. Seperti yang kita lihat ada metode linier yang ada 2 rumusnya. Yang satu menggunakan YI dan yang satu juga menggunakan PI, di mana yang YI dia dikalikan dengan XI, untuk yang PI dia dikalikan dengan TI. Untuk yang A tambah B-nya sama dan tetap. Untuk metode polinomial di sini rumusnya juga berbeda dengan yang metode linier. Di sini dia menggunakan YI dan juga PI. Tapi kalau yang metode linier, YI-nya hanya 1, sedangkan polinomial YI-nya ada 2. Dan untuk yang YI, rumusnya agak terlalu panjang, tapi yang untuk PI sedang tidak terlalu panjang. Dan yang untuk metode logistik, dia hanya menggunakan Y dan juga PT rumusnya. Dan yang untuk pengkaliannya itu dikali dengan E min CX. Jadi yang untuk metode polinomial dia sampai BN kali TI pangkat 6. Untuk yang metode berbagi konstan di rumusnya juga ada PIT. Untuk yang metode berbagi shift menggunakan rumus PIT. Untuk yang metode berbagi pertumbuhan juga menggunakan rumus PIT. Ya, dari semua untuk keenam metode tersebut semua memiliki rumusnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana rumusnya, bagaimana kita harus mencari semua jawabannya. Teman-teman semua bisa lihat rumusnya di sini. Ya, kita lanjut pada metode komponen kelompok. Pertama, memproyeksikan kematian, kedua, memproyeksikan kesuburan, ketiga, memproyeksikan migrasi. Implementasi metode kelompok. Contohnya dapat digunakan pada proyeksi nasional dan juga subnasional. Untuk proyeksi nasional, rumusnya di sini kita bisa lihat bersama IN
kali MX sama dengan AX tambah BX KT. Untuk yang proyeksi subnasional, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Dan juga sekalian ada rumus-rumusnya. Kita bisa lihat di sini setiap langkah ada rumusnya. Di sini ada 5 langkah dan semuanya ada rumusnya, dan rumusnya cukup sulit ya. Dan yang ketiga, model struktural. Model struktural terbagi menjadi 2, yaitu model ekonomi demografi dan juga sistem perkotaan. Untuk yang model ekonomi demografi terbagi menjadi 3, ada model ekonometrika, equilibrium, dan juga populasi ya. Untuk yang metode tren ekstrapolasi, dia mengamati tren historis dan memproyeksikan ke masa depan. Sedangkan komponen kelompok, dia menggunakan klasifikasi usia yang spesifik dan menyesuaikan dengan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Sedangkan yang struktural, dia menjelaskan tentang pertumbuhan populasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tahu presentasi ini belum sempurna, jadi kami mohon saran dan juga tanggapan dari teman-teman semua agar supaya presentasi kami selanjutnya boleh kami lakukan dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih.